Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang Ahlim Production yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini di dalam kitab Risalatul Mu'awanah kita akan membahas tentang bab yang sudah sangat tidak asing lagi di kalangan semua orang, yaitu tentang birrul walidain. Namun sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya kita mengirim Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada guru-guru kita, dan tak lupa kepada pengarang kitab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika lan netepono sapa sira bibirril walidaini kelawan ngabekti wong tuwa loro. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menghimbau kepada kita agar supaya senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Karena kenapa? Musannif lanjutkan, fa innahu mongko teman setehune birrul walidain iku min aujabil wajibati, setengah saking leuwih wajibe pira-pira perkara kang wajib. Karena sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan suatu kewajiban, dan sudah menjadi hal pasti bahwa seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa iyyaka lan wadiya sapa sira wa uquqahuma durhaka ing waliden. Fa innahu mongko temen setuhune uquqahuma iku min akbaril kabairi, setengah saking leuwih gedene pira-pira dosa kang gede. Selain itu, kita dihimbau agar jangan sampai mendurhakai keduanya. Karena kenapa? Karena sesungguhnya durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk lebih besarnya dosa-dosa yang besar. Bayangkan saja betapa pedihnya balasan Allah berikan nanti. Sebagai gambaran, tentu kita pernah mendengar kisah Malin Kundang. Apa ganjaran yang ia dapat setelah mendurhakai orang tuanya? Ia dikutuk oleh Allah menjadi batu. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala wisdau sapa Allah ta'ala alaihi wa luhur sapa Allah dauh ing ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha wis perintah sapa rabbuka pangeran sira alla ta'budu ing yen ta ora nyembah sapa sira kabeh illa iyyahu angin mung ing rabbuk wa bil walidaini lan agawe bagus kelawan wong tuwa loro ihsanan kelawan agawe bagus temenan. Al ayah ay iqra tegese maca sapa sira al ayata ing ayat, wallati lan ayat ba'daha kang tetep ing dalam sakwise ayah. Wa qala lan wis dawuh sapa Allah ta'ala alaihi wa luhur sapa Allah dawuh ing ayat anishkur li wali walidaika. Anishkur tegese syukur sapa sira li maring ingsun wali walidaika lan maring wong tuwa loro sira. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar tidak menyembah kepada selain Allah dan juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kamu terhadapku dan kepada kedua orang tuamu. Ayat ini menunjukkan betapa agungnya derajat orang tua bagi seorang anak. Dan dari ayat tersebut akan timbul suatu pertanyaan. Apa pertanyaan itu wahai para pemirsa? Fangdur
mongko angen-angen sapa sira kaifa hale kaya apa korona bebarengan apa al amru perintah bil ihsani kelawan gawe bagus ilaihi maring waliden bitauhidihi kelawan nyuwijina ke Gusti Allah wa syukrihi lan nyukuri maring wong tua loro bisyukrihi kelawan nyukuri Gusti Allah. Jamaah Lim Production yang berbahagia, coba kita renungkan bagaimana cara kita untuk menjalankan dua perintah sekaligus, yaitu perintah untuk berbuat baik kepada orang tua kita bersamaan dengan perintah untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga perintah untuk bersyukur kepada orang tua kita sekaligus selalu bersyukur kepada Allah. Maka jawabannya adalah fa'alaika mongko tepono sapa sira bibtigha imardhatihima kelawan amri ridone wong tua loro wamtithali amri himalan anut perintahe waliden malam yakun ing dalam selagine ora ono opo amri hima iku maksiatan maksiat wajtina binahyihima lan ngedohi larangane waliden malam yakun ing dalam selagine ora ono opo nahyihima iku taatan taat wajibatan kang wajib. Maka kita harus mempunyai rasa ingin untuk mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, yaitu dengan cara selalu mengikuti perintah-perintahnya malam yakun maksiatan, selama perintah dari orang tua kita itu bukan berupa kemaksiatan, dan selalu menjauhi larangan-larangan dari orang tua kita malam yakun taatan wajibatan, selama larangan-larangannya itu bukan berupa ketaatan yang diwajibkan. Karena kenapa? Karena ada sebuah hadis yang menyatakan ridhollahi fi ridhol waliden wa sukhtullahi fi sukhtil waliden. Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya kedua orang tua. Jadi selama kita bisa membuat orang tua kita ridho, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan meridai kita semuanya. Amin ya robbal Amin. Lalu musonib melanjutkan wa bi itharihima lan kelawan dinginake waliden ala nafsika ngalaake ing atase awak dhewe sira wa taqdimi muhimmatihima lan dinginake pira-pira kepentingane waliden ala muhimmatika ing atase pira-pira kepentingane sira. Kemudian musonib menghimbau kepada kita untuk selalu mendahulukan kepentingan-kepentingan orang tua kita daripada kepentingan diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena ada beberapa riwayat yang telah masyhur serta kalam mutiara dari para sahabat, al jannatu tahta aqdami ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki para ibu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nabi bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau seayat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.